Korina, Bu. iya, bisa mulai untuk record, dipersilahkan. Kemudian untuk ibu-ibu yang lain, eh, Bu Indrapuri, Bu Veranika, sama Bu Fitria bisa memberikan masukan dari peer teaching-nya Bu Fibrin di kolom WhatsApp grup saja ya. Karena kalau di kolom chat ketika Zoom-nya kita tutup sudah tidak terbaca. Begitu nggih? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, mulai hari ini kita akan menyelenggarakan peer teaching ya. Di hari Rabu ini kita mulai dengan 3 mahasiswi, ada Bu Fibririn, ada Bu Nurliana, dan ada Bu Lia. Nah, nanti minta tolong untuk ibu-ibu yang lain bertindak selaku murid sesuai dengan usianya. Jadi misalnya Bu Korina hari ini akan mengajar di kelas berapa? Kelas 1, Bu. Kelas berapa hari ini? Kelas 1. Kelas 1. Nah, minta tolong ya. Ibu-ibu yang lain silahkan untuk bisa berlaku layaknya anak kelas 1 gitu ya, supaya peer teaching-nya itu betul-betul serasa real di lapangan. Oke, nah sekaligus sekali lagi saya mengingatkan, silahkan Bu Indrapuri, Bu Veranika, dan Bu Fitria memberikan masukan, begitu, memberikan masukan kepada Bu Guru yang hari ini tampil di WhatsApp group. Oke, ini ada 2 yang akan merekod, betul? Bu Sandra akan merekod? Tapi saya persilahkan. Iya, baik. 14.25. Ya, silakan kelas virtual ini saya serahkan kepada Bu Fibririn Korina Rambi. Silakan Ibu. Suara Bu ini. Suara. Baik, kesempatan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar matematika. Namun sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Ibu yang akan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmi warzuqni fahma. Amin. Dan kita akan membaca surah pendek. Kita baca surah Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, hari Selasa kemarin kita kan belajar tentang bentuk bangun. Kita sudah belajar ada bentuk kotak, ada bentuk kubus, dan ada juga bentuk bola. Nah, kalau kali ini kita akan belajar tentang pengukuran. Pengukuran panjang. Pengukuran yang akan kita pelajari adalah pengukuran panjang tidak baku. Sebelumnya Ibu tanya dulu sama anak-anak sekalian, kira-kira ada nggak di sini yang sudah pernah mengukur panjang sebuah meja? Ada? Alhamdulillah, berarti sudah ada pengalamannya ya. Kemudian Ibu tanya lagi, kira-kira dari anggota tubuh kita ini, manakah yang bisa kita gunakan untuk mengukur panjang sebuah meja? Jengkal ya Bu, jengkal. Pakai jengkal ya Bu? Iya, jengkal bisa. Nah, untuk itu sebelumnya supaya anak-anak lebih paham, Ibu tampilkan slide ya. Kita lihat, kita simak dan Ibu akan jelaskan.
Sebentar ya. Kita pengukuran ya. Pengukuran panjang dengan menggunakan satuan tidak baku merupakan sebuah pengukuran yang memungkinkan perbedaan hasil karena menggunakan alat ukur yang tidak standar. Misalnya jengkal ibu berbeda dengan jengkal anak-anak sekalian. Jengkal si Nurliana beda dengan jengkal si Puri. Oke, selanjutnya. Beberapa contoh pengukuran dengan menggunakan satuan tidak baku untuk mengukur panjang. Misalnya, pertama, jengkal. Jengkal adalah pengukuran yang disesuaikan dengan jarak paling panjang antara ujung ibu jari tangan dengan ujung jari kelingking, dari jempol ke kelingking. Coba bikin dulu seperti ini semua anak-anak. Iya. Good. Selanjutnya, yang kedua, hasta. Hasta adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran sepanjang lengan bawah, ya, dari lengan ujung tengah jari tengah sampai siku. Begini dia. Ya. Ada kan gambarnya? Selanjutnya, depa. Depa adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran sepanjang kedua belah tangan. Kita rentangkan tangan kita, itulah dia satu depa. Ya, Fitria sudah mempercontohkannya. Kemudian yang keempat adalah langkah. Langkah adalah pengukuran yang dilakukan dengan ukuran panjang sebuah langkah. Kita lihat ada seorang anak sedang melangkah, sedang berjalan dia. Itulah contohnya ya, ada 4. Selanjutnya untuk mengukur panjang tidak baku, anak-anak nanti harus memperhatikan 3 hal ataupun 3 poin. Yang pertama yaitu menyiapkan benda yang akan diukur. Misalnya meja, kita siapkan terlebih dahulu kan. Kemudian yang kedua menentukan alat ukurnya yang sesuai. Misalnya kalau panjang meja kita hanya mengukur dengan menggunakan jengkal sudah bisa. Kalau untuk mengukur lapangan bola di halaman sekolah misalnya kita menggunakan langkah, ya kan? Yang ketiga yaitu caranya adalah dengan melaporkan hasil pengukuran yang telah kita dapatkan dalam bentuk tabel. Nanti ini akan anak-anak sekalian kerjakan dalam tugas kelompok. Oke, selanjutnya adalah coba kita lihat dulu, ada kan di situ contohnya. Ini namanya si Siti ya. Siti ini sedang mengukur panjang meja, dia menggunakan depa yang pertama. Tuh, depa, yang kedua dia menggunakan jengkalnya. Ya. Dari contoh ini berarti panjang meja berapa depa? 1, Bu. 1, ya betul. Ya. Kemudian kalau jengkalnya itu panjang meja berapa jengkal? Berapa jengkal sih? 1, 2, 3, 4, 5. Iya betul, Ya. ada 5 jengkalnya si Siti. Good, hore. Selanjutnya ini nak. Kita mau mengurutkan benda dari yang terpanjang hingga terpendek ataupun sebaliknya. Misalnya ada di sini gambar ada 5 pohon A, B, C, D, E. Ibu mau tanya nih, kira-kira pohon mana sih yang paling terpendek? E. Ya betul. Jadi yang terpanjang adalah pohon A, ya. Selanjutnya gambar yang ini, nih A, B, C, ada garis juga. Kita mau urutkan kira-kira yang terpanjang ke yang terpendek itu. Yang A, kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kotak. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kotak. Yang C berapa kotak? Siapa yang bisa? 2, 3, 4, 5, 12 Bu. 15 ya, Bu. 12 Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, 13. 13. Oke. Selanjutnya, oh ini materi kita sudah selesai.
Sekarang kita mau membahas soal yang berkaitan dengan materi tadi supaya anak-anak semakin paham ya. Ini soal ini sudah Ibu bagikan di LKPD dan nanti anak-anak mengerjakannya dan dikumpul. Namun untuk beberapa soal kita jawab bersama dulu ya supaya anak-anak nanti paham. Pertama, soal 1 ya. Beni akan mengukur panjang halaman sekolah. Tetapi Beni tidak mempunyai alat yang baku. Alat ukur tidak baku yang paling mungkin digunakan adalah A. Langkah kaki, Gelas. B. Jengkal, C. Batang korek api, D. Gelas. Yang benar adalah Langkah Gelas. kaki. Langkah kaki, Bu. Langkah kaki. Ya, Langkah, Bu. iya. Benar. Hore. Iya, betul. Hore, tepuk tangan. Selanjutnya yang sampai nomor 3 aja ya. Nomor 2, panjang pagar berikut adalah berapa jengkal dan berapa hasta? Oh iya, jengkal dia. Oh, sorry. Berapa depa dan Depa, berapa hasta? Iya. Ada 2 Dua depa. depa. Depa, 1 hasta, Ya, Bu. 1 Satu hasta. hasta, ya. Yeay. Berarti jawabannya adalah B, Bu. Iya. Bagus, bagus lagi. Yang ketiga, Siti telah melakukan pengukuran terhadap tinggi papan tulis yang ada di kelas 1 dan tinggi papan tulis yang ada di kelas 2. Siti menyampaikan hasilnya kalau di kelas 1 itu ada 10 jengkal panjangnya dan sedangkan papan tulis yang di kelas 2 ada berapa jengkal katanya di soal? Ada 13 jengkal. Jadi papan tulis siapa yang lebih pendek? Kelas Kelas 1. Hore. Oke. Nanti anak-anak bisa menjawabnya, diisi ya. Baru dikirim sama Ibu. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok seperti yang sudah kita tentukan. Kelompok 1 ada, Ibu absen dulu ya kelompok 1. Ada Nurliana, ada Veradika, ada Sandra Puspita Dewi. Kelompok 2 ada Lia Indah Nugraha, Fitria Sumarni, Nina Anggreni. Dan kelompok 3 ada Indra Puri, Yulia Dewi Purnama, dan Rina Susanti. Masing-masing nanti anak-anak Ibu berdiskusi untuk menyelesaikan lembar kerja yang sudah dibagikan di setiap kelompok. Nanti anak-anak Ibu berdiskusi dengan tertib, berdiskusinya dengan bagus, baik, diisi yang hasil percobaan. Itu kan ada di LKPD yang ada warna biru. Ya, kita share lagi. Ini yang biru diisi ya. Sudah terlihat, Iya. Bu. Yang kerja kelompok ini diisi ya. Hasil pengukuran kelompok 1, 2, 3 nanti diisi. Berapa jengkal panjang mejanya? Ayo sekarang bekerja ya. Semangat. Kemudian lembar kerja 1. Kan ini lembar kerja 1. Ada tuh gambar pensil, ada brush ya, shadow. Kemudian ada gunting. Checklist ya, centang mana yang paling panjang. Ada kan garisnya di situ, kita bisa lihat mana benda yang paling panjang. Kemudian ada lembar kerja yang ada gambarnya. Ini ada penghapus, ada spidol warna hijau, ada spidol warna Tosca, dan ada pensil. Kira-kira katanya nih, beri tanda angka 1, 2, 3, dan 4. Mulai dari urutan benda terpendek hingga terpanjang. Berarti mana yang terpendek, mana yang terpanjang. Bikin angkanya, misalnya 1, 2, 3, 4. Bisa ya? Bisa, Bu. Kasih 1 atau 2 menit. Nanti siapa yang paling cepat kelompoknya. Lama Ya. lah, Bu. Ya nak? Lama lah, Bu. Boleh, biar lama kita di sini. boleh. Siapa nanti yang tercepat, dia nanti duluan persentase ya, baru nanti dapat hadiah.
Ih, Hadiahnya apa, Bu? ada. Ada deh. Gimana kelompok 1 aman? Belum, Bu. Oke, Siap, Bu. Bentar, Bu. tunggu. Yang bekerja itu semua anggota kelompok. Jangan ada yang bermain. Bentar ya, Bu. Yuk. Belum siap, Bu. Ya, gimana? Kelompok 2 bagaimana? Lia? Bentar, Bu. Sedikit lagi, Bu. Ya, udah siap? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya. Atau ada yang mau ditanyakan yang belum paham mengenai pengisian hasil percobaan ini? Coba tanyakan Ibu. Kan tadi anak-anak mengukur panjang meja. Tuh, ada kan? Kemudian diukurnya dengan jengkal. Dilaporkanlah kelompok 1 berapa jengkal meja yang kalian ukur. Apa sama kayak si Siti tadi 5 jengkal? Apakah 6 jengkal kaliannya? Ya kan? Apakah 7 jengkalnya? Kemudian lembar kerja. Ini tadi. Ada yang mau ditanya? Sandra? Ya, Bu. Berarti Sandra paham. Ya, Bu. Lanjut, Nanti itu. 400. Itu gambar apa ya, Bu ya? Yang Yang mana? tengah itu ya, Bu ya, yang ini. Nah, Ini macam-macam apanya Ibu tengok ini. apa itu ya, Bu ya? Blast on Oh, apanya makeup. berasnya itu iya. Oh, iya iya. Oke. Atau kuas bisa juga ya, kuas. Puas ya, Bu ya. Yang paling cepat siap dan bisa mempresentasikan dapat hadiah. Bu, udah, Bu. Sudah. Udah, Bu. Berarti kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 yang mau presentasi duluan? Iya, kelompok 2. Lia ya. Berarti kelompok 1 dan kelompok 3 nanti mendengarkan, menyimak hasil jawaban dari kelompok 1, hasil percobaan mereka dan lembar kerjanya. Kalau misalnya ada pertentangan dari hasilnya, boleh ditanyakan. Kenapa kalian 5 jengkal? Kenapa kami 4 jengkal? Silahkan ditanya ya. Oke, silahkan Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Lia Indah Nugraha, lalu teman saya Fitria Sumarni dan Nina Anggraini. Kami mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari percobaan 1 mengukur panjang meja dengan jengkal, kami mendapatkan hasilnya yaitu 5 jengkal. Oh iya, 5 jengkal juga. Bagus. Untuk yang soal kedua, manakah benda yang paling panjang menurut kelompok kami? Itu benda pensil. Pensil yang paling panjang. Kelompok 1 dan kelompok 3? Sama, Bu. Kami Sama. juga. Sama, Bu. Iya, yang paling pendek kuas. Lalu
Untuk Tuh, yang Kak, ketiga, urutan dari yang terpendek itu yang paling pendek penghapus yang warnanya biru sama pink. Ya. Terus berikutnya pensil yang warna merah ada penghapusnya. Itu nomor Lalu 2 ya. Krayon yang warna hijau. Dan yang paling panjang berarti krayon yang warna biru, Bu. Wah, bagus. Bagaimana kelompok 1 dan 3? Sama nggak jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Berarti Iya. anak-anak ibu sudah paham semuanya tentang membandingkan atau mengurutkan benda-benda dari yang terpendek hingga terpanjang dan sudah bisa mengukur meja dengan menggunakan jengkal. Oke, tepuk tangan. Untuk kelompok 2, Lia dan kawan-kawan, nanti akan ibu kasih hadiahnya adalah seperangkat bukan ya, hadiahnya adalah 1 parcel snack untuk dibawa pulang. Oke, kita lanjut ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Oh, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya? Sebelum ibu menutup materi kita, ada Bu. saran ataupun yang mau disampaikan? Bu, Ya, tadi kan kami ngukur mejanya kan, Bu. Dengar, Bu. iya, kenapa? Jadi jengkal saya sama jengkal Putri beda, Bu. Beda ya. Cuma 4 jengkal, Bu. Jengkal saya 5 jengkal, Bu. Kayak mana itu, Bu? Yang mana yang dipakai, Bu? Jadi tadi yang kalian pakai 5 jengkal, tapi itu berarti jengkalnya Lia. Iya, Bu. Oh iya, tidak apa-apa, namanya juga pengukuran tidak baku. Kalau kita buat sebenarnya ini nanti bisa juga Lia 5 jengkal, misalnya Puri 4,5 jengkal, bisa. Tapi kan ada begini kan, karena dia kan kalian anak-anak, hampir sama itu ya. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sudah. Baiklah. Materi yang sudah Ibu sampaikan, Ibu rasa cukup. Untuk diskusi kita juga sudah cukup. Anak-anak juga sudah paham mengenai pengukuran panjang ini. Untuk minggu depan kita bertemu lagi. Nanti kita akan belajar tentang pengukuran berat, ya. Kesimpulannya hari ini, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah dalam pengukuran panjang tidak baku yang biasa kita gunakan ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama tadi jengkal, yang kedua adalah depa, yang ketiga hasta, dan yang keempat adalah langkah. Ya, ingat ya anak-anak. Iya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak ibu sekalian, bisa diaplikasikan ataupun digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah ataupun ketika bermain, ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Pelajaran hari ini Ibu tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.